got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, I'm the bitches on my line, and you know. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nela Graciela dengan NIM 220504133. Di sini saya akan menjelaskan hukum Islam untuk memenuhi UAS hukum Islam yang diampu oleh Bu Marniarani SHMH. Sumber hukum Islam menjadi problem solving atas segala permasalahan yang timbul, baik itu permasalahan yang sifatnya nasional hingga masalah pribadi yang sifatnya ingin mengacu pada hukum Islam. Sumber hukum Islam ada 4, yaitu Al-Quran, Hadis, Ijma, dan Qiyas. Pertama ada Al-Quran. Sumber hukum Islam yang paling utama sudah pasti Al-Quran, karena Al-Quran sebagai sumber dari segala ajaran dan syariat Islam. Hal ini bukan didengungkan tanpa alasan, karena di dalam Al-Quran sendiri pun juga menegaskannya. Kedua, hadis. Ajaran Islam memiliki beberapa ketentuan yang membentuk suatu hukum, di mana terdapat dalam usul fikih atau bahasa sederhananya usul fikih adalah akar pikiran, salah satunya adalah hadis. Selanjutnya ada Ijma. Ijma adalah salah satu metode dalam menetapkan hukum atas segala permasalahan yang tidak didapatkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Sumber hukum Islam ini melihat berbagai masalah yang timbul. Ijma dapat dibagikan menjadi 2, yaitu Ijma syar'i dan Ijma sukuti. Yang keempat, Qiyas. Sumber hukum Islam selanjutnya yakni Qiyas atau analogi. Qiyas adalah bentuk sistematis dan yang berkembang. Fahri Ra'ayu memainkan peran yang amat penting. Sebelumnya dalam kerangka teori hukum Islam, Al-Syafi'i, Qiyas menduduki tempat terakhir karena ia memandang Qiyas lebih lemah daripada Ijma. Selanjutnya kita akan membahas maksud dari syariah, fikih, dan kanun. Secara umum, syariah adalah hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang belum dicampuri daya nalar ijtihad, sedangkan fikih adalah ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma-norma hukum dasar yang bersumber dari pemahaman terhadap syariah atau pemahaman terhadap nas, baik Al-Quran maupun Sunnah. Selanjutnya ada kanun. Adapun pengertian kanun menurut Kamus Bahasa Arab adalah undang-undang, kebiasaan, atau adat. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian dari kanun adalah suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang berlaku di suatu daerah. Dalam hal ini ada Nangroy, Aceh, Darussalam. Jadi pengertian kanun tidaklah sama dengan perda, karena isi dari kanun haruslah berdasarkan pada asas keislaman atau tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam. Selanjutnya kita akan membahas ruang lingkup kajian hukum Islam, bahwa ruang lingkup Islam itu ada 2, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan, hablun mina Allah, dan hubungan manusia dengan sesamanya, hablun minas. Bentuk hubungan pertama disebut dengan ibadah, dan bentuk hubungan yang kedua disebut muamalah. Nah, selanjutnya ada objek hukum Islam. Ilmu hukum Islam mempunyai objek formal dan objek material. Objek formal hukum Islam adalah ilmu-ilmu hukum Islam, sedangkan objek materialnya adalah materi-materi yang dibahas oleh ilmu-ilmu hukum Islam. Contohnya fikih, ibadah. Objek formalnya yaitu fikih, sementara objek kajian hukum Islam adalah usul fiqh, merupakan instrumen dan mengetahui benar salahnya suatu ketetapan hukum atau untuk mengetahui kekuatan argumen dari seorang mujtahid dalam menetapkan hukum, serta perbedaannya terhadap argumen lainnya yang juga datang dari seorang mujtahid. Dan selanjutnya ada prinsip hukum Islam. Prinsip hukum Islam yang pertama adalah tauhid, di mana tauhid sendiri adalah fondasi dari ajaran Islam, dalam artian bahwa manusia itu berada dalam satu ketetapan yang sama, yakni tauhid melalui kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Prinsip hukum Islam yang kedua adalah prinsip keadilan. Dari beberapa ayat Allah memerintahkan kepada umatnya untuk bersikap adil, salah satunya dalam surat Al-Maidah ayat 8. Prinsip hukum Islam yang ketiga adalah prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Keberadaan hukum Islam adalah untuk menggerakkan manusia mencapai tujuan yang baik dan benar sesuai dengan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Menurut Hasbi Asy-Syidiki, prinsip amar ma'ruf nahi munkar dilihat dari peran suatu negara dalam Islam. Prinsip hukum Islam keempat adalah prinsip kemerdekaan atau kebebasan. Dalam hukum Islam, prinsip kemerdekaan menginginkan supaya agama atau hukum Islam disebarluaskan tidak dengan paksaan, namun dengan penjelasan, demonstrasi, dan argumentasi. Prinsip hukum Islam yang kelima adalah prinsip kesamaan. Prinsip kebebasan ini memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan hukum Islam untuk menggerakkan dan mengontrol sosial. Prinsip kebebasan ini ditunjukkan dari dihapusnya perbudakan dan penindasan manusia kepada manusia. Prinsip hukum Islam yang keenam adalah prinsip ta'awun, di mana prinsip ini adalah saling menolong dengan sesama manusia dengan prinsip tauhid. Prinsip ta'awun ini menginginkan supaya umat Islam saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan.
Prinsip hukum Islam yang ketujuh atau yang terakhir adalah prinsip toleransi, di mana dalam hal ini sesuai dengan kehendak Islam adalah toleransi yang menjamin tidak adanya pelanggaran akan hak-hak Islam dan umatnya. Lebih jelasnya, toleransi ini hanya bisa diterima jika tidak mendatangkan kerugian pada agama Islam. Dan tujuan hukum Islam di sini adalah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokoknya, daruriyah, kebutuhan sekunder, hajiyah, serta kebutuhan pelengkap tashiniyah. Asas-asas hukum Islam yang pertama adalah asas keadilan. Tuntutan mengenai seorang muslim harus berlaku adil sangatlah banyak dijumpai dalam Al-Quran. Berlaku adil adalah supaya seorang dalam menempatkan atau melekatkan suatu pada tempatnya. Hukum Islam menempatkan asas keadilan sebagai asas umum yang harus diterapkan dalam semua bidang dan praktek keagamaan. Kedua, asas kepastian hukum yang antara lain disebut secara umum dalam kalimat terakhir surat Bani Israil 17 ayat 15. Dari bagian ayat tersebut disimpulkan asas kepastian hukum yang menyatakan bahwa tidak ada suatu perbuatan pun dapat dihukum kecuali atas kekuatan ketentuan hukum atau perundang-undangan yang ada dan berlaku. Selanjutnya, asas kemanfaatan adalah asas yang mengiring asas keadilan. Contohnya dalam menerapkan ancaman hukuman mati kepada seseorang yang melakukan pembunuhan, misalnya dapat dipertimbangkan kemanfaatan penjatuhan hukuman itu bagi diri terdakwa sendiri. Asas ini ditarik dari Al-Quran surat Al-Baqarah 2 ayat 178. Asas perkawinan dalam hukum Islam ada 6. Pertama, asas kesukarelaan yang merupakan asas terpenting perkawinan Islam. Kesukarelaan tidak hanya harus terdapat pada kedua calon suami istri, tetapi juga antara kedua orang tua kedua belah pihak. Kedua, asas persetujuan. Kedua belah pihak merupakan konsekuensi logis asas pertama tadi. Ini berarti bahwa tidak ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan. Yang ketiga, asas kebebasan memilih pasangan juga disebutkan dalam sunnah Nabi. Yang keempat, kemitraan suami istri dengan tugas dan fungsi yang berbeda karena perbedaan kodrat, sifat asal, dan pembawaan. Yang kelima, asas untuk selama-lamanya menunjukkan bahwa perkawinan dilaksanakan untuk melangsungkan keturunan dan membina cinta serta kasih sayang selama hidup. Asas keenam, monogami terbuka disimpulkan dari surat Al-Quran, surat Al-Nisa 4 ayat 129. Di dalam ayat 3 dinyatakan bahwa seorang pria muslim dibolehkan atau boleh beristri lebih dari seorang. Asas-asas penerapan hukum Islam yaitu terdiri atas asas darul mafasid muqaddam ala jalbi al-masali, asas faham al-mukallaf, asas musyawarah, asas mendahulukan kewajiban daripada hak, asas adam al-haraj atau tidak menyempitkan, dan terakhir asas keadilan. Metode ijtihad ada 9. Yang pertama, ijma. Ijma merupakan kesepakatan seluruh mujtahid di suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat dan berkaitan dengan hukum syara yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Adapun contoh ijma adalah ijma sahabat, yaitu ijma yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah. Yang kedua, kias. Kias merupakan hukum tentang suatu peristiwa yang diterapkan dengan cara membandingkan dengan hukum peristiwa lain yang sudah ditetapkan sesuai nas. Contohnya adalah mengkiaskan pembunuhan yang menggunakan alat berat dengan pembunuhan menggunakan senjata tajam. Istihsan merupakan berpindahnya mujtahid dari satu ketentuan hukum ke hukum lainnya karena terdapat dalil yang menuntutnya. Contohnya adalah wasiat. Meski secara kias tidak diperbolehkan, namun karena terdapat dalam Al-Quran, maka wasiat diperbolehkan. Keempat, maslahah mursalah. Maslahah mursalah merupakan hukum yang didasarkan pada kemaslahatan yang lebih besar dibandingkan mengesampingkan kemudaratan karena tidak ada dalil yang menganjurkan maupun melarangnya. Contohnya adalah membuat akta nikah, akta kelahiran, dan sebagainya. Istisab merupakan metode yang dilakukan dengan menetapkan hukum yang sudah ada sebelumnya sampai ada dalil yang merubahnya. Contohnya adalah setiap makanan boleh dikonsumsi hingga ada dalil yang mengharamkannya. Yang keenam, urf merupakan suatu perkataan yang sudah dikenal oleh masyarakat dan dilakukan turun-menurun. Contohnya adalah halal bihalal yang dilakukan saat hari raya. Ketujuh, Sadzuhi Zariyah merupakan sesuatu yang secara lahiriah boleh tetapi bisa mengarah ke kemaksiatan. Contohnya bermain kuis yang mengarah ke perjudian. 8. Qaul al-Syahabi. Al-Syahabi merupakan pendapat sahabat yang berkaitan dengan perkara yang dirumuskan setelah Rasulullah wafat. Contohnya adalah pendapat Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa kesakitan anak kecil tidak diterima. 9. Syahruman aklaban merupakan hukum Allah yang disyariatkan untuk umat terdahulu melalui nabi-nabi sebelum Rasulullah. Contohnya adalah kewajiban untuk berpuasa.
Dan selanjutnya ada pengaturan warisan dalam hukum Islam. Hukum waris Islam sendiri adalah pengaturan peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli waris dan beberapa bagian yang diperoleh. Perumusannya tidak lepas dari nilai-nilai Islam dan Al-Quran berdasarkan pasal 174 kompilasi hukum Islam. Untuk hubungan darah, kelompok ahli waris laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek. Lalu kelompok ahli waris perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek. Sedangkan menurut hubungan perkawinan, ahli waris terdiri dari janda dan duda. Jika kelompok ahli waris ada dan masih hidup, maka yang berhak mendapat warisan adalah ayah, ibu, janda, atau duda pewaris. Selanjutnya adalah pengaturan wasiat dalam hukum Islam. Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagai hartanya bendanya kepada orang lain atau lembaga. Kepemilikan terhadap harta benda baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia. Pengaturan anak luar nikah dalam hukum Islam. Dalam masyarakat, anak yang tidak jelas status nasab disebut anak zina. Asal-usul anak merupakan dasar untuk menunjukkan adanya hubungan kemahraman dengan ayahnya. Demikian diyakini dalam berbagai kitab fiqh. Pasal 100 kompilasi hukum Islam yang menyebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Berkaitan dengan hal ini, dalam pasal 186 kompilasi hukum Islam menyatakan anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya. Pengaturan anak angkat dalam hukum Islam. Agama Islam mendorong seorang muslim untuk memelihara orang lain yang tidak mampu, miskin, terlantar, dan lain-lain, akan tetapi tidak dibolehkan untuk memutuskan hubungan dan hak-hak itu dengan orang tua kandungnya. Pemeliharaan itu harus didasarkan atas penyantunan semata-mata sesuai dengan anjuran Allah. Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa hukum Islam melarang praktik mengangkat anak yang memiliki implikasi yuridis seperti pengangkatan anak yang dikenal oleh hukum barat atau hukum sekuler dan praktik masyarakat jahiliyah. Dalam pengertian pengangkatan anak yang menjadikan anak angkat menjadi anak kandung, anak angkat menjadi hak waris, sama dengan hak waris anak kandung, orang tua angkat menjadi wali mutlak terhadap anak angkat.